Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang hidup abadi tanpa awal dan akhir, yang tak pernah lalai menjaga setiap helaan napas kita, dan yang kasih sayangnya mengalir bahkan sebelum kita sempat meminta. Dialah yang maha hidup, dan dialah yang maha menegakkan segalanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya dalam gelapnya zaman, yang mengajarkan kita bagaimana berdoa, berzikir, dan berharap hanya kepada Rabb yang tak pernah mengecewakan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketikan amin untuk doa-doa yang masih kita jaga dalam diam, yang belum dijawab namun tak pernah ditolak. Semoga dengan menyebut namanya yang paling agung, kita semua diberikan ketenangan dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, doa adalah bentuk komunikasi terindah antara seorang hamba dan Rabb-nya. Dalam kesunyian malam, dalam tangis saat sujud, atau di tengah kegelisahan hati, doa adalah jalan kembali, tempat pengadu, dan harapan yang tak pernah padam. Namun tak sedikit dari kita yang merasa kecewa saat doa tak kunjung terkabul. Padahal bisa jadi bukan karena Allah tak mengabulkan, tapi karena ada adab dan rahasia dalam berdoa yang belum kita pahami. Salah satu rahasia besar itu ada dalam menyebut nama-nama Allah dengan penuh keyakinan. Sebab Allah telah berjanji di dalam firman-Nya yang artinya, dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan di antara sekian banyak Asmaul Husna, ada dua nama agung yang memiliki keutamaan luar biasa. Dua nama itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya Hayyu berarti yang maha hidup, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang tidak mengenal awal dan akhir. Allah hidup tanpa pernah mati, tanpa pernah tidur atau lengah. Ia adalah sumber segala kehidupan. Setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme, semuanya hidup karena kehendaknya. Ya Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri, atau yang menegakkan dan menjaga seluruh makhluknya. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk eksis, tapi seluruh alam semesta bergantung kepadanya. Dia menjaga langit dan bumi tanpa pernah lelah, tanpa pernah tidur. Sebagaimana tertulis dalam ayat kursi, La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Dua nama ini jika digabung membentuk makna yang luar biasa. Allah yang hidup kekal dan menjadi penopang seluruh kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Lalu datang seorang laki-laki berdoa setelah sholat. Doanya sangat istimewa. Ia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu karena segala puji hanyalah milikmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, yang maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang penuh keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha hidup dan maha menopang segalanya. Mendengar doa tersebut, Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang itu telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, nama yang apabila digunakan dalam doa maka pasti Allah kabulkan, dan jika dipakai untuk memohon sesuatu maka Allah akan memberikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Hafidh Abu Thahir. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri yang menjamin bahwa doa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum adalah doa yang mustajab. Sahabat yang dimuliakan Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sangat dianjurkan dibaca di waktu-waktu penting, seperti pagi dan petang hari untuk memohon perlindungan dan keberkahan sepanjang hari. Sebelum tidur, agar hati tenang dan dijauhkan dari gangguan mimpi buruk atau was-was. Saat menghadapi masalah besar, karena zikir ini untuk menguatkan hati dan menarik pertolongan Allah dengan cepat.
ketika merasa sedih, kecewa, ataupun bingung. Karena dua nama ini menunjukkan bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan meninggalkan hambanya. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang berisi zikir ini ketika beliau sedang dalam kesulitan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, yang artinya, wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha menopang segalanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Selain dapat mengabulkan doa, kedua kalimat ini jika diamalkan memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa. Di antaranya menarik rahmat dan pertolongan Allah karena menyebut namanya yang paling agung, membuat hati tenang dan tidak gelisah, terutama jika dibaca rutin pada pagi hari dan sore hari, menguatkan doa agar lebih cepat diijabah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, menjadi pelindung diri dari segala keburukan baik yang tampak maupun yang tidak terlihat, mendekatkan diri kepada Allah dalam segala keadaan baik suka maupun duka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam hidup ini terkadang kita terlalu sibuk mencari solusi ke sana kemari, tapi lupa bahwa jawaban itu sebenarnya dekat. Ada pada zikir yang keluar dari hati yang yakin, ada pada doa yang disampaikan dengan sepenuh jiwa, dan ada pada nama-nama Allah yang maha indah dan maha kuasa, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, dua nama yang telah membuka pintu langit sejak zaman Rasulullah SAW. Bacalah, rasakan, dan hayati, karena di balik setiap lafaznya ada kekuatan spiritual yang mampu mengubah gelap menjadi terang, gundah menjadi tenang, dan kesulitan menjadi jalan kemudahan. Mari kita hidupkan kembali zikir ini dalam keseharian kita, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai bentuk cinta, penghambaan, dan harapan kepada Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab.